langsung. Waktu itu saya hanya antrian di bank karena lagi gesek akunnya si bos saya, dan beliau melihat saya pakai kacamata. Jadi saya ditawarkan, ini kamu mau nggak konsumsi ini nanti bisa lepas kacamata. Emang apaan? Saya bilang gitu, suplemen. Saya belum pernah konsumsi suplemen karena saya sendiri masih merasa sehat-sehat aja. Waktu itu belum ada mindset untuk kesehatan sama sekali ya. Jadi 9 tahun satu perusahaan, tapi saya padahal udah sering sakit juga. Tapi sakit juga tahunya berobat ke dokter. Sakit juga dioperasi karena saya selalu menghirup bahan-bahan kimia dari susu tadi, perusahaan susu, pupuk, kaleng-kaleng gitu. Jadi saya ekspor ke Hong Kong, ke Jepang, dan setelah itu saya punya penyakit infeksi paru-paru dan harus dioperasi karena disedot airnya juga nggak sembuh selama 2 minggu. Itu dioperasi di opnam selama 2 bulan di rumah sakit Taiwan. Dan itu akhirnya karena dokter pun kewalahan, disedot juga nggak kering, akhirnya dibedah lewat belakang dan udah disedot, airnya dibawa ke Amerika. Karena waktu itu 2002 bersamaan dengan penyakit SARS yang sangat membahayakan ya. Jadi takut sekali, dan kemungkinan saya lama-lama juga berpikir, saya melihat di Taiwan tuh kenapa bisa orang sukses sekali. Saya belajar. Jadi setiap Sabtu Minggu saya libur, saya diajak ke PT Naturaliplast yang ada di Taiwan, di Taipei tepatnya, karena saya tinggal di Taipei dekat. Dan saya selalu ke situ melihat orang-orang itu berkata hanya karena terharukan produk. Jadi saya membuktikan sendiri. Mulanya saya tetap nggak mau konsumsi obat-obatan karena saya makan obat aja harus pakai pisang, nggak bisa pakai air. Ya, jadi belajar dari ini ternyata licin ya, bentuknya soft gel, gelatin khusus, dan bentuknya oval, sangat licin sekali untuk ditelan. Jadi siapapun mungkin bisa, yang biasa pakai pisang nanti pasti bisa pakai air aja. Seperti saya ya. Dan setelah saya konsumsi 1 minggu, itu dari setiap pagi saya harus buka gerbang, itu mata tuh cenut-cenut karena saya punya silinder 2, dan itu harus kemut-kemut harus ditutupin, baru berlawanan dengan luar aja, pokoknya buka pintu gitu udah nggak bisa melek, sakit sekali. Dan saya juga punya min 1,5 karena selalu di depan komputer tadi. Jadi setelah konsumsi 1 minggu, saya itu pakai, kok berani buka pintu nggak sakit, kok aneh hari ini. Jadi saya terusin selama 2 minggu konsumsi 3 butir per hari. Itu saya pusing-pusing, pakai kacamata tambah pusing, jadi pegel kesannya. Jadi saya kira lagi udah normal. Jadi sampai sekarang udah lepas kacamata. Wow, ya, luar biasa ya. Ya, dan yang kedua, karena saya melihat orang Taiwan terus mensupport kamu terjun ke bisnisnya, jangan kerja terus. Di Taiwan kerja juga income 15 juta per bulan. Tapi perekonomian di sana juga sama untuk dipakai kebutuhan di sana ya, kebutuhan hidup di sana sama aja. Dan saya yakin yang top leader itu mendukung saya. Dibilang bulan 3 nanti mau launching di Indonesia, kamu mau nggak putus kontrak aja. Jadi seharusnya saya bulan 6 baru habis 9 tahun, saya putuskan bulan 2 tahun 2012 ini saya putuskan kontrak, saya pulang ke Indonesia. Dan saya fokus, dan efek yang kedua karena saya waktu itu nggak konsumsi, putus, dikarenakan 2011 belum launching. Jadi saya nggak konsumsi, itu saya punya efek indung telur infeksi 3,8 cm. Jadi saya ke sana, setelah buat kitas di sana, saya dicek oleh dokter itu punya indung telur dan segera harus dioperasi. Tapi disupport lagi sama upline karena selalu curhat dengan upline yang di Taiwan. Konsumsinya, porsinya ditambahin. Jadi setelah saya tambahin, jadi pagi 3, siang 3, sore 3, itu selama 1 bulan, ya tadi yang dikata Bu Sriyanti ini udah tahu detox, karena itu pengalaman saya juga. Itu pasti ada efek perbaikan, jadi bukan efek samping, tapi efek perbaikan. Istilahnya metabolisme kita menerima benda yang baru pasti akan bereaksi, betul nggak? Ya, jadi dari situ saya merasa 1 minggu, karena saya malam harus sekolah Mandarin 3 tahun, dan siang harus sekolah salon, itu nyambi. Ternyata saya nggak bisa kegiatan itu semua, jadi harus terlentang di atas tempat tidur kesakitan. Tapi saya bertahan, ini mungkin proses detox, ini mungkin proses detox. Jadi semua tulang tuh mau copot, sakit sekali, karena kandungan kita nggak ada uratnya, jadi sekali sakit itu bahaya ya. Jadi semua tulang sakit, dan saya periksa lagi 1 minggu setelah sakit, udah bisa bangun, itu dicek, loh dokternya pun kaget ya, karena hasilnya udah normal kembali. Wow, jadi sampai sekarang tanpa operasi ya. Nah, ini testimoni dari keluarga saya aja. Kalau untuk mitra bisnis saya banyak sekali, berbagai macam pun ada ya, tapi saya nggak perlu. Tapi yang saya bagikan ke semuanya itu hanya keluarga saya. Ibu saya diabetes 12 tahun,
kadar gulanya 300-320, itu setiap hari Sabtu kontrol di Rumah Sakit Wates saya Jogja ya. Dan itu karena pakai asuransi dikumpulin, bener nggak bayar, tapi ya sama aja kalau sakit sengsara ya. Dan pola makan pun terus nggak mau dijaga, jadi biar makan obat ya itu aja hasilnya gitu lah. Jadi cuma menumpuk racun dalam tubuh aja. Tapi setelah saya fokus pulang ke Indonesia, saya beli pupuk di Grand Wisata Tambun, itu saya selalu jatah ibu saya 1 botol per bulan dan papa saya sendiri. Jadi ibu saya setelah konsumsi 1 bulan, ini apa? Pokoknya Pak Dokter dikonsumsi, di jeda 1 jam makan obat ini, saya bilang gitu. Jadi beliau ngikutin setiap hari 3 butir setiap pagi. Jadi setelah konsumsi obat dokter, habis belanja nanti 1 jam lagi baru konsumsi suplemen ini. Selama 1 bulan reaksinya gatal-gatal. Jadi kulit kepala itu digaruk sampai keluar darah. Malah saya suruh krimbat, ini jadi gatal semuanya, kenapa katanya. Tapi dari face-nya itu udah berubah, mulanya pucat. Sekarang udah fresh gitu, seperti orang sehat gitu. Dan makannya biasa, nggak bisa diatur, tetap aja. Tapi saya suruh pertahankan selama habis 1,5 botol, kurang lebih 1,5 bulan, dicek lagi, kan setiap hari Sabtu cek. Mulanya tinggi juga, sampai sempat 400 gitu. Itu pertama-tama mengkonsumsi. Setelah 1,5 bulan dicek lagi, sampai sekarang hasilnya itu 103, 104. Itu terus. Ya, jadi udah kurang lebih konsumsi dari bulan Maret, kurang lebih 7-8 bulanan ya sampai sekarang ya itu. Dan papa saya ini yang terakhir, testimoni keluarga saya bangga sekali bisa menolong kesehatan orang tua saya pribadi ya. Papa saya itu merokok dari kecil mungkin, jadi pertama orangnya gagah sehat, nggak ada kesan keluhan apapun. Setelah konsumsi ini juga tetap ada proses detoxnya, karena apa? Malah batuk-batuk, dahaknya keluar semua. Dan untuk maaf, BAB-nya itu terus sehari 5 kali, lancar sekali. Katanya lah kok diiseni keluar katanya. Begitu sampai heran sendiri, itu karena kotoran, jadi nanti nggak akan mengakibatkan kanker usus. Malah bersyukur kalau bisa lancar begitu ya. Karena semua pencernaan itu pasti ada sumbatan-sumbatan di dalam usus, lipatan-lipatan usus. Jadi kalau itu nggak bisa keluar, itu akan mengakibatkan kanker usus. Karena perbandingan kanker usus itu di Taiwan sendiri dari 4 orang ada 1 yang kena kanker usus. Itu pola makan udah dicegah. Di sana selalu makan sayuran, buah-buahan, itu udah cukup. Jadi dibanding Indonesia ya. Tapi tetap aja. Dan papa saya itu sebulan itu begitu terus lancarnya. Dan tambahnya batuk, dahak keluar semua. Akhirnya sesak napas, capek katanya batuk. Jadi dicekin di rumah sakit juga, malah suruh istirahat di rumah sakit kurang lebih seminggu, katanya nanti baru selesai karena di X-ray hasil paru-parunya bengkak. Tapi saya sarankan obat dari dokter dicolong, disumputin ya Pak, nggak usah dikonsumsi, itu detox karena toksin dari bapak merokok itu akan keluar sendiri, saya bilang gitu. Jadi setelah 1 minggu di X-ray lagi hasilnya udah normal dan sampai sekarang sehat tanpa ada batuk-batuk lagi. Luar biasa sekali ya. Merokoknya sekarang mulai lagi, nggak bisa di stop. Tapi insya Allah karena udah detox, jadi diimbangin konsumsi itu rutin, masih punya imunitas, jadi masih punya kekebalan tubuh. Insya Allah sehat selalu. Dan rokoknya rokok Bismillah, mungkin sangat tajam ya. Oke, itu testimoni dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.